Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta, mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya? Macam mana mereka kerja? Nak cakap pasal Pusat Perniagaan Taman Sri Muda Seksyen 25 yang sebelum ini terkenal sebagai koloni pendatang asing tanpa izin pati akhirnya dikempur dan operasi bersepadu hari ini. Serbuan bermula pukul 12 tengah hari itu berjaya memeriksa 1091 warga asing sebelum menahan 600 lori immigration dah lepas, tak cukup lori. Kau sekarang guna lori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan. Sekarang Malaysia gempur lagi pendatang asing, pendatang haram yang duduk di Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Terutama yang dari Indonesia. Yang kemarin sempat viral, sempat famous dengan kata-kata kotor dari seorang mulut Ape Indo yang sudah terkenal di media sosial, dan kata-katanya seolah-olah mengatakan mencabar immigration Malaysia. Dan para sahabat dan teman-teman mestinya sudah tahu siapa dia. Dan sampai saat ini dia tidak ada henti-hentinya mencabar negara Malaysia dan selalu mengatakan Malaysia itu tidak betul apa yang dikatakan oleh para TKW TKI Malaysia yang di dalam konten-konten kreatornya. Dan di sini para sahabat dan teman-teman mestinya si Apek Cindo ini harus waspada ke belakangnya karena akan diincar oleh TKW TKI yang ilegal yang dipulangkan ke Indonesia. Karena apa? Dari saking melaratnya, dari saking susahnya kerja di negara sendiri, akhirnya mereka nekat untuk datang ke Malaysia. Dan tiba-tiba si Kokori ini mencabar immigration Malaysia dengan mengatakan tak ada buat kerja lah, apa inilah macam tu, dan akhirnya mereka merasa tercabar dengan kata-kata si Ape ini. Dan sampai saat ini tidak ada henti-hentinya para sahabat dan teman-teman. Dan operasi yang berlaku tanggal 5 ini di Sealam, banyak banget para sahabat dan teman-teman. Kasihan banget ya kepada TKW TKI yang sudah datang secara ilegal dan mereka ingin mencukupi keluarganya di kampung halaman, dan saat ini keberadaannya sangat terancam. Dan juga sih salahnya sendiri kenapa juga datang secara ilegal ya. Dan mungkin kalau dulu-dulu si Ape ini tidak mencabar rakyat Malaysia, masih mengatakan serumpun dengan Indonesia, menerima rakyatnya meskipun beliau datang secara ilegal lewat belakang, lewat tongkang, masih diberi kerja untuk dari saking belas kasihannya kepada rakyat Indonesia. Tapi saat ini para sahabat dan teman-teman, tidak ada rasa kasih sayang lagi kepada warga Indonesia yang datang secara ilegal di Malaysia. Bahkan di kedai-kedai dan juga di tempat bangunan-bangunan tempat kerja dan dimanapun sekarang, juga di jalan-jalan, di stesen-stesen bus dan juga di MRT, semuanya digempur, dicek para sahabat dan teman-teman. Dan kemarin Mas Farhan juga sempat kena ngecek juga ketika nak pergi ke Kuala Lumpur, di dalam bus di penghentian gitu ditanyakan paspor gitu. Aku kasih tunjuklah para sahabat dan teman-teman, dan syukur alhamdulillah dan Mas Farhan semuanya lulus karena Mas Farhan datangnya secara sah, tidak datang secara ilegal. Jadi Mas Farhan tidak takut para sahabat dan teman-teman. Jadi ini semualah aku tak tahu siapa yang salah, dan juga para TKW TKI yang datang secara ilegal juga salah ya, karena kalian menyalahgunakan undang-undang yang berada di Malaysia. Dan juga salahnya si Ape ini, kenapa kalian menyibuk untuk mencabar negara Malaysia seperti immigration, kalian cabar juga. Seharusnya kalian
tak perlu cabar kasihan para TKW-TKI yang datang secara ilegal di Malaysia. Tahu sendiri, memang negara Malaysia banyak menampung rakyat Indonesia yang paling banyak lah para sahabat dan teman-teman. Selain juga yang datang secara ilegal dan juga yang datang secara syah para sahabat dan teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya. Kita simak sama-sama. Let's go. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan imigresen matamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta. Mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya. Macam mana mereka kerja? Nak cakap masalah. Pusat Perniagaan Taman Sri Muda Seksyen 25 yang sebelum ini terkenal sebagai koloni pendatang asing tanpa izin parti akhirnya dikempur dan operasi bersepadu hari ini. Serbuan bermula pukul 12 tengah hari itu berjaya memeriksa 1091 warga asing sebelum menahan 602 parti yang berusia 19 hingga 55 tahun. Ini melibatkan 505 lelaki dan 97 wanita terdiri warga Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, India, Sri Lanka, Filipina dan Algeria. Menteri Besar Sang Datuk Seri Amiruddin Syari berkata operasi dijalankan hasil keputusan Majlis Keselamatan Negara MK Selangor susulan hasil dapatan maklumat dan siasatan terhadap lambakan serta kehadiran warga asing yang dikuatiri dan berpotensi melanggar kesalahan Akta Imigresen dan lain-lain. Operasi tersebut disertai 445 anggota dan pegawai dari Jabatan Imigresen, Majlis Penerai Shah Alam, Polisi Raja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Pasukan Gerakan Am PGA, Pasukan Siwalan Persekutuan FRU dan Jabatan Pendaftaran Negara. Amiruddin menjelaskan operasi bersepadu ini juga bagi mereka berkesanan, keseragaman dan kolaborasi pihak berkuasa secara sepenuhnya. Lori imigresen dah lepas, tak cukup lori. Kau sekarang guna lori Majlis Bandaraya. Semua ada. Bangladesh, Pakistan, Rohingya, Myanmar, macam-macam bangsa ada. Rojak-rojak. Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam yang didakwa menjadi lubuk warga asing digempur pihak berkuasa hari ini. Seramai 1,091 warga asing diperiksa dan 602 daripadanya ditahan atas pelbagai kesalahan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari ketika meninjau operasi itu berkata, tindakan dijalankan susulan laporan diterima sebelum ini. Pelaksanaan operasi yang dilaksanakan pada hari ini 5 Oktober 2024 di Seksyen 25 Sri Muda Shah Alam, sebagaimana kita dapat maklumat-maklumat dan juga hasil-hasil dapatan dan siasatan terhadap lambakan serta kehadiran warga asing yang dikuatiri dan berpotensi melanggar kesalahan-kesalahan terutamanya di bawah Akta Imigresen dan kesalahan-kesalahan lain. Jelasnya kesemua ditahan melibatkan 505 lelaki dan 97 wanita yang berusia 19 hingga 55 tahun terdiri daripada warga Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, India, Sri Lanka, Filipina dan Algeria. Tambahnya, perancangan operasi itu telah dilakukan sejak bulan Mac lalu dengan melihat sendiri trend kehadiran warga asing di lokaliti tersebut. 1 jam, 2 jam kita memeriksa lebih kurang 1,091 orang, dan daripada situ kita tengok mana daripada 1,000 orang 60%, 606 disyaki melanggar beberapa kesalahan-kesalahan. Macam-macam lah alasan dia orang nak menyelamatkan diri. Kadang-kadang dia gunakan alasan tertinggal, ada yang kata dia tipu dan sebagainya. Tapi itu semua bukan alasan yang boleh diselesaikan di lapangan. Kita akan verifikasi yang kedua nanti, dan kita juga membuka peluang untuk owner-owner ataupun majikan-majikan mereka ni untuk datang kalau ada dokumentasi yang mengesahkan mereka ni adalah pekerja yang sah ataupun tidak. Tapi maknanya daripada keseluruhan tu 60% adalah orang yang disyaki. Seramai 445 anggota dan pegawai terlibat dalam operasi berkenaan yang terdiri daripada Jabatan Imigresen, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Majlis Bandaraya Shah Alam, Pasukan Gerakan Am PGA, Pasukan Simpanan Persekutuan FRU dan Jabatan Pendaftaran Negara. Setakat pukul 12 tadi kita telah memeriksa lebih kurang
1091 mereka-mereka yang kita anggap warga asing ataupun yang disyaki dan daripada itu 602 kita tahan kerana disyaki mempunyai pelbagai kesalahan, sama ada kesalahan di bawah akta immigration overstay itu namanya, ataupun tidak berkemampuan untuk menunjukkan dokumen yang sah perjalanan mereka, sama ada daripada segi permit bekerja maupun dokumen seperti pasport dan sebagainya, yang melibatkan ada 9 negara daripada Afrika dan Asia Tenggara. Bangladesh merupakan yang disyaki paling ramai, lebih kurang 213 lelaki dan 1 orang perempuan. Kesemua tahanan hari ini ada lebih kurang daripada yang berumur 19 tahun sampailah 53 tahun, yang terdiri daripada 505 orang lelaki dan 97 orang perempuan, dan kesemua ini akan ditahan buat sementara di depo immigration Semenyih untuk verifikasi kali kedua dan seterusnya menunggu tindakan-tindakan selanjutnya. Soalan? Setelah menyelesaikan masa hukumannya di tahanan imigresen, pekerja migran Indonesia dipulangkan ke Kabupaten Nunukan, kemudian ditampung di Rusunawa untuk dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. Kita awali informasi pertama, Saudara. Dirpol Air Bahar Kampori menangkap 8 imigran ilegal yang hendak masuk atau hendak kabur ke Malaysia. Dalam penangkapan itu, petugas menduga ada tindak perdagangan orang. Aksi kejar-kejaran terjadi saat kapal patroli Dirpol Air Bahar Kampori menangkap 8 imigran ilegal yang hendak kabur ke Malaysia. Aksi kejar-kejaran itu terjadi di perairan Balang Batam, Kepulauan Riau, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Petugas sempat meminta nahkoda speedboat untuk berhenti, namun sang nahkoda tetap nekat kabur. Tim patroli mencegah keberangkatan imigran gelap itu karena diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang. Selain mengamankan 8 pekerja migran ilegal dan nahkoda kapal, petugas juga menyita speedboat dan sebuah softgun jenis Glock 19. Sementara 1 ABK kapal atas nama Sadan melarikan diri. DPO, trafficking in person, jumlah 8 orang, ya, 7 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi tujuan tentu untuk bekerja, kan namanya bekerja migran Indonesia. Tapi ternyata modus ini kadang-kadang penipuan, dijanjikan untuk bekerja di sana, tetapi dengan melanggar ketentuan seperti itu. Nah, jadi mereka baru mau berangkat di sana, kita sudah anggota kapal kita, kapal patroli air kita sudah bisa mencegah. Jadi ini lebih sifatnya pencegahan ya. Dan kapasitasnya JP di Malaysia itu hanya seorang pekerja, takkan dia harus komplain di negara sana gitu, sebab dia bukan warga negara Malaysia, ya. Dia warga negara Indonesia, of course lah dia pasti komplainnya yang ada di Indonesia gitu loh. Sebab bukan kapasitasnya untuk berbicara kekurangan Malaysia. Ya, apalagi sampai komplain nih jalan di sini berlubang nih, pemerintah pusat harus benerin nih di jalan di Sabah nih. Ya kan nggak urusannya gitu loh. Ya urusannya ya di Indonesia sebab dia orang Indonesia, jadi berhak berbicara. Kalau di Indonesia kan memang semua rakyat itu berhak berbicara dan berhak menyatakan ya. Jadi beropini juga berhak gitu ya, komplain dan semuanya juga berhak guys. Jadi kalau di Malaysia kan lain cerita gitu ya. Jadi tidak harus tidak mempunyai kapasitas sampai segitulah. Ini pasti aku yakin nih ya. Rakyat Malaysia pasti geram dengan adanya ini. Kemarin aja sudah geram ya, tapi kontennya di take down aku rasa sebab sudah nggak ada ya. Sebab bilang bahwa orang Malaysia ini miskin, tak mampu nak memperbaiki atap rumah, kereta buruk dan lain sebagainya. Tapi masih ada ya hal-hal seperti ini sebab kita takutkan ya. Para netizen ini geram dengan adanya yang seperti ini guys ya. Aduh, sedih aku guys ya kalau melihat hal-hal yang sebegini ya. Dan ini aku rasa semakin mengada-ngada ya, dan semakin guys ya, semakin melampau gitu ya. Di Malaysia pun banyak jalan rusak dan Anda harus cakap masalah ini. Jadi di Malaysia pun ada jalan bolong gitu. Ini fakta.
ya. Jadi di Malaysia pun nggak semuanya jalannya bagus-bagus, banyak juga yang bolong-bolong. Nah, ini dari Oto. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya para sahabat dan teman-teman. Kasihan banget ya, sampai banyak yang berlari-lari bertempuran. Itu pun yang mengatakan itu lorinya immigration sampai tidak muat para sahabat dan teman-teman, sampai datang lori lain atau truk lain kalau truknya imigrasinya sampai tak muat dari saking banyaknya, dari bermacam-macam negara yang sudah ditangkap, Nepal, Pakistan, Bangla, Myanmar, terutama Indonesia para sahabat dan teman-teman. Karena muka-muka orang Indonesia ini di Malaysia ini hampir 11-12 mirip dengan orang Malaysia para sahabat dan teman-teman. Jadi di sini kalau sudah melakukan pengecekan seperti itu, semuanya yang tak ada dokumen, semuanya akan kena tangkap masuk lokap. Dan doa buat Mas Farhan yang sudah kena tangkap, semoga kalian tabah dan itu pun jalan kalian masing-masing dan pilihan kalian masing-masing. Kenapa tahun kemarin juga dibuka RTK 02, kenapa kalian tidak memohon di situ, tak meminta majikannya untuk membuatkan permen dan gitu juga para sahabat dan teman-teman. Dan di sini sudah salah kalian. Dan juga tanggapan para netizen Malaysia para sahabat dan teman-teman. Terima kasih kepada Immigration Malaysia karena melakukan pekerjaannya dengan baik gitu ya. Dan juga ada juga yang berterima kasih kepada si AP ini karena mencabar negara Malaysia, Immigration Malaysia, dan juga buat para TKI yang ilegal, carilah kokori di Indonesia, minta pekerjaan kepada mereka gitu para sahabat dan teman-teman. Dan juga miris sekali si kokori ini sampai dia bercakap tentang Malaysia dari pasal TKI yang ini itulah, dan sekarang ini juga pasal ringgit yang naik, dia juga semacam iri hati para sahabat dan teman-teman, seolah-olah bila menengok negara Malaysia ini maju, mereka itu tidak, hatinya itu kayak mungkin sakit gitu ya para sahabat. Entahlah, aku tak tahu lah dengan sikap kokori yang sebenarnya. Sebenarnya ini kokori banyak yang mengatakan memang bukan orang tempatan asli Indonesia, mereka datang daripada Tiongkok. Entah mereka memang, ada juga di kolom-kolom komentar itu yang dinafikan menurut Mas Farhan. Ada yang mengatakan juga si kokori ini seorang apa ini itu, karena aku nggak tahu lah para sahabat dan teman-teman. Kalau tentang komentar-komentar netizen Indonesia dan juga Malaysia ini, kalau tentang si kokori ini, ada juga yang sekufu dengan kokori ini. Nah, seperti Wan Winor, seperti Ain Arahab, semuanya itu yang sekufu dengan kokori. Ada juga yang tidak sekufu dengan kokori, membantah dengan omongan-omongan ocehan-ocehan kokori yang tidak ada berfaedah sama sekali, hanya menyulitkan para TKI yang datang secara ilegal di Malaysia pada saat teman-teman. Dan sebelumnya memang ada sih operasi, tapi tidak sesemangat ini para sahabat di tahun ini, karena kokori itu mencabar dalam kata-katanya itu, Mas Farhan sudah pening kepala. Dan pesan Mas Farhan kepada para sahabat dan teman-teman yang nak datang ke luar negeri, terutama ke Malaysia, Mas Farhan pesan himbau sangat-sangat, datanglah secara elok-elok, datang secara syah, jangan sampai datang secara ilegal, agar kalian tidak seperti di dalam video ini ditangkap dan juga dikejar, dilari kayak orang pencuri gitu ya para sahabat dan teman-teman. Itulah pentingnya menggunakan undang-undang yang berada di negara orang para sahabat dengan bijak. Jangan sampai datang secara ilegal, datang secara resmi. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Mungkin apabila ada kata benda yang silap, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Jangan sampai bergaduh. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.